everyone, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel YouTube Jepangan Santuy ini. Nah, alhamdulillah kali ini gue lagi senggang, lagi bener bacain komen, balasin komen satu persatu di halaman YouTube saya atau Instagram. Nah, terima kasih buat teman-teman yang sudah komentar bertanya tentang kehidupan di Jepang seperti apa. Dan mohon maaf untuk teman-teman yang belum kebalas satu persatu karena emang banyak banget sih. Nah, ini gue ada salah satu pertanyaan yang cukup mewakili tentang kehidupan di Jepang, maupun itu kehidupan atau sekolah atau dan yang lainnya. Yuk, yang pertama. Nah, ini ada salah satu pertanyaan dari teman saya, yaitu Let's Go. Mas mau tanya, kalau kuliah keperawatan apa ada arubaito? Hitung-hitung buat nabung atau buat biaya hidup pribadi di Jepang, buatin video Mas, terima kasih. Nah, buat temen gue Let's Go, untuk arubaito emang itu kewajiban ya. Jadi emang bener-bener ada. Jadi kalau untuk udah sekolah kejuruan itu emang udah bener-bener sekolah ya, full belajarnya dari jam setengah 9 sampai jam 4 sore. Jadi itu benar-benar sore, tapi kita ada dikasih waktu libur sekitar 3 hari atau 2 hari. Nah, itu bisa dimanfaatkan buat kita bekerja atau kerja paruh waktu. Nah, buat kita biaya hidup, buat kita bayar buat bayar apartemen, buat bayar sekolah pun mungkin cukup. Tapi kalau buat nabung, menurut saya untuk setahun atau 2 tahun pertama belum bisa, karena emang benar-benar pas banget. Jika kamu pengen kerja sih ya lanjut boleh sih, tapi ya resikonya emang capek banget dan kamu tidak ada waktu untuk belajar gitu. Nah, ini juga ada salah satu pertanyaan dari Rezue Potra. Bang, kalau untuk nyari arubaito di Jepang itu interviewnya sulit gak? Soalnya bulan 4 ini rencana mau sekolah gakko di Jepang gitu. Untuk arubaito di Jepang interviewnya untuk pertama kali sih emang sulit banget, karena mungkin belum terbiasa dengan lingkungan, dengan orang, dengan bahasanya pun sulit banget. Tetapi mungkin untuk baru pertama kali datang, kita bisa diarahkan oleh sensei atau senpai atau temen supaya kita tuh bisa lebih jelas lagi gitu. Biasanya sih kalau untuk pertanyaan-pertanyaan interview arubaito sih nggak susah kayak kita kerja atau kita sekolah ya. Interviewnya cuma ditanyain juga kayak mau kerja dari hari apa sampai hari apa, terus misalkan mau dari jam berapa sampai jam berapa gitu. Cuman emang kalau untuk pertama baru datang sih emang ya merasa gugup, merasa agak ngerti gitu. Hal yang wajar sih, cuman ya disaranin bareng sama senpai atau teman supaya bisa lebih jelas lagi gitu, supaya kita tuh nggak terlalu bingung nanti setelah interviewnya agak ngerti atau gimana, jadi janjiannya di mana, seperti itu teman-teman. Dan jangan lupa sebelum cari arubaito itu harus dilengkapin dulu dokumennya, terus jangan lupa juga nomor telepon ya. Jadi kalau misalkan ada apa-apa kita bisa telepon atau pihak perusahaan telepon kita gitu, biar jelas lagi. Misalkan kalau kita janjiannya di mana kerja atau jam berapa, nanti bisa ditelepon gitu teman-teman. Next pertanyaannya ini ada dari Muhammad Bushairi. Maaf Kak, mau tanya, itu sekolah kaigonya berapa tahun, terus abis lulus langsung kerja jadi kaigo gak? Ya, pertanyaan sangat bagus banget ini. Kalau untuk sekolah kaigo itu biasanya D2 ya, sekitar 2 tahun. Abis lulus langsung kerja gak? Langsung kerja, karena emang itu udah persyaratan yang utama. Jadi kita setelah lulus sekolah 2 tahun, kita harus kerja 5 tahun di perusahaan tersebut gitu, yang udah ada sangkut pautnya dengan pemerintah. Cuman untuk masalah gaji sih menurut saya nggak ada potongan, nggak ada apa-apa, emang harus kerja aja 5 tahun dan bisa kerja sih menurut saya. Itu rekomendasi banget sih, karena emang kita sekolah dibiayain, nggak pusing-pusing, kita udah lulus nggak usah cari kerja lagi, kita udah ada tempat kerja yang akan menampung kita gitu. Jadi enak banget sih, jadi tinggal santai-santai aja setelah lulus sekolah itu, nggak pusing-pusing cari lagi kerja gitu teman-teman. Next, nah ini ada dari Ayu Nabela. Kak, ambil beasiswa ini lewat jalur apa Kak? Lewat LPK kah? Ya, jadi kalau aku dulu emang lewat LPK ya, tapi nggak langsung ngambil beasiswa atau kejuruan. Jadi kita tuh diwajibkan dulu untuk sekolah bahasa.
sekolah Nihongo Gakko gitu. Ada yang 1,5 tahun, ada yang 2 tahun, malahan saya dengar ada yang sampai 6 bulan gitu. Setelah lulus Nihongo Gakko itu kita baru bisa ngambil sekolah kejuruan. Tidak hanya kaigo aja, kita bisa ngambil perhotelan, ngambil restoran, ngambil bisnis, ngambil apapun yang sesuai dengan keinginan kalian gitu. Karena kebetulan saya ini tuh emang keinginan saya itu sebagai perawat, jadi ya saya ambil beasiswa kaigo itu. Dan sebenarnya sih gak ada beasiswa kaigo juga gitu, sebenarnya ada beasiswa lain di universitas tinggi di Jepang, cuman saya kurang paham untuk menuju jalur ke sana gitu. Yang pengetahuan saya sih yang tahu itu adalah kaigo beasiswa itu yang mungkin lebih simple, lebih mudah, dan ya sesuai dengan kemampuan saya gitu. Next, pertanyaan dari Roni Mustafa ini sangat lucu banget ini. Kak, saran kalau mau Nihongo Gakko di Jepang di daerah mana ya senpai yang banyak cuacanya? Planet Mars kakak. Di Jepang itu semuanya cuacanya sama, ada 4 ya kak. Jadi dimanapun kakak mau di Jepang, mau daerah Osaka, Tokyo, Nagoya atau Gunma, itu cuacanya sama kakak. Begitu ya. Next, ini ada dari Alvina Nur Angelina. Permisi kak, mau tanya untuk SMK jurusan asisten keperawatan apakah bisa ya? Bisa banget kakak. Bisa banget. Hebat banget. Cantik lagi. Canda kakak. Oke, dan selanjutnya ada dari M. Tobari Iksan. Untuk pelajar Arubaito, ada potongan-potongan kayak pajak atau apa gitu, kayak pertama gangga bang? Wow, pertanyaan yang sangat bagus banget. Jadi dulu itu aku pernah namanya Arubaito sekitar 28 jam. Waktu Nihongo Gakko pure normal, bayar cuma 2.000 per bulan gitu. Karena 28 jam nggak cukup, akhirnya saya menambah pekerjaan lagi jadi 40 jam per minggu. Aduh jatuh. Tahun selanjutnya aku bayar sekitar 3.000 per bulan. Gila gak? Itu per bulan loh. Jadi per bulan 3.000 dikali setahun, jadi berapa puluh mang tuh yang aku harus bayar. Karena kebandelan saya. Enak sih cari duit ya, tinggal kerja. Next, tahun selanjutnya bayar pajaknya mahal. Jadi saranin buat kalian, teman-teman semuanya, jangan ngambil pekerjaan terlalu banyak, karena emang mungkin kalau masalah sih enggak ada permasalahan ya. Kalau terus emang nggak boleh, larangan nggak boleh ya. Cuman emang bener, jadi pajaknya itu mahal banget. Asalnya 2.000 yen per bulan, sekitar 200.000 per bulan, jadi 1.300.000 per bulan kakak. Jadi aku juga ini tahun ini emang bener harus bayar sekitar 17 mang, sekitar 20 juta tahun ini. Uang dari mana coba? Karena emang tahun sebelumnya saya kerjanya edan-edanan gitu, parah-parahan gitu, banting-bantingan. Jadi tahun sekarang harus bayar pajaknya edan-edanan gitu kan, jadi liar karena otak nagenya gitu. Jadi buat teman-teman jangan macam-macam lah. Kalau di Jepang itu bener harus, kalau peraturan 28 jam. Emang kemarin juga aku coba cek deh, aku di video aku selanjutnya emang ada namanya tentang Arubaito gitu ya, tentang Arubaito. Jadi emang saya saranin untuk 40 jam kan gak apa-apa gitu, tapi ternyata emang tuh gak boleh ya. Bukan boleh sih, boleh aja, tapi pajaknya jadi mahal teman-teman. Jadi aku juga sampai stres, ini bener curhat gitu kan, belum bayar sekolah, belum bayar pajak gitu kan, mendingan ya nggak tahu deh gitu. Karena emang kebandelan saya dulu, karena emang pengen kerja, pengen dapat duit banyak, jadinya kayak gitu Roni Mustafa, Bang Roni. Jadi ada sih pajak banyak, ada pajak hoking, banyak banget, ada 3 kalau nggak salah, pajak jalan, pajak kota, pajak daerah, pajak apa gitu, banyak banget. Itu datang ke Apato sendiri, dan kalau nggak bayar itu dipotong lagi bank kita loh. Jadi aku pernah dulu simpen uang di ATM biasa, di ATM bank. Pas mau ngambil itu gak bisa dibuka sama sekali. Aduh parah itu banget, aku sampai nangis bawang bombay bener.
gimana, mana uang nggak ada lagi gitu kan, sedangkan ATM nggak bisa dibuka. Setelah saya lapor emang bener saya belum bayar pajak, jadi harus bayar pajak dulu baru bisa dibuka lagi akun banknya. Dan alhasil ya begitulah, bayar dulu setengahnya baru bisa dibuka lagi gitu. Sedih banget ya. Jadi teman-teman hati-hatilah kalau di Jepang, jangan normal-normal aja lah gitu. Next. Oke, ini ada dari Edo Zakaria. Kang, ngurus Zario Kado untuk bisa di standby itu 28 jam itu ngurusnya gimana Kak? Apakah pas turun dari pesawat bisa langsung urus ke imigrasi? Nah, pengetahuan saya sih dulu pas aku berangkat ke Jepang itu pas turun di bandara langsung dicap. Pas keluar di imigrasi langsung dicaplok 28 jam. Ada yang enggak juga gitu. Tapi kita mungkin si pihak bandara pun juga tahu bahwa kita itu pelajar asing, bahwa pasti kita aruba itu jadi dicap gitu. Ada yang enggak, cuek-cuek aja gitu imigrasinya. Nah, kita harus langsung ngomong aja gitu. Stem gitu. 28 jam gitu kan. Biar gak kelewatan. Nah, kalau misalkan kita gak di stem kelewat, kita tetap harus ke imigrasi. Jadi ribet lagi ngurus waktunya. Tapi biasanya sih keluar dari bandara, imigrasi, keluar pas jam 28 jam. Itu mancing apa-apa. Gitu, Edo Zakaria. Next. Nah, teman-teman, itu adalah salah satu pertanyaan singkat dari teman-teman YouTube. Saya masih banyak sebenarnya, cuman itu yang mewakili aja lah gitu. Nanti kita lanjut lagi Q&A-nya di next selanjutnya. Nah, untuk teman-teman semua, terima kasih untuk yang telah bertanya. Mohon maaf yang belum bisa kejawab komen-komennya. Dan buat teman-teman yang mau ke Jepang, saya lagi semangat, rajin belajar. Jadi kalau misalkan ke Jepang itu harus pinter bahasa ya. Kalau udah pinter bahasa pun, kamu mau kemanapun kamu bisa. Kamu mau ngambil beasiswa, kamu mau kerja, kamu mau apapun, terbuka lebar. Jadi yang masih belum berangkat ke Jepang, yang masih di LPK, bisa kalian belajar lebih rajin lagi, minimal dasar N3 gitu atau N2 gitu. Jadi bisa kalau udah ke Jepang tuh kalian tinggal menyesuaikan dan bahasa pun mengerti gitu. Ada yang otodidak juga datang ke Jepang terus gak bisa bahasa, seperti saya. It's okay, no problem, jangan patah semangat. Dan banyak negara-negara lain pun seperti Vietnam ada yang baru datang ke Jepang, Nihongo Gakko, gak bisa bahasa Jepang sama sekali, tetapi orang Jepang itu emang benar-benar baik lagi, benar-benar mengajarkan kita, mengerti kita. Karena kita gak bisa bahasa, kita dituntun lebih baik lagi. Mungkin tergantung perusahaan ya, tergantung tergantung juga lingkungan juga. Cuman rata-rata orang Jepang pada baik-baik, mengerti bahwa kita tuh pelajar asing, bahkan kita tuh sebut pinter, disebut rajin, karena emang bener-bener belajar bahasa mau ke Jepang gitu. Nah, gitu aja teman-teman semuanya. Terima kasih yang sudah menonton, dan sekali lagi jangan lupa di like, comment, and subscribe YouTube Jepangan satu ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat, dan jangan lupa di scroll ke bawah video-video yang lainnya, mungkin ada yang bermanfaat, boleh di share juga buat yang mau ke Jepang gitu. Nah, begitu aja. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.